Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Yesus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan bagi kita di minggu mengingat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga tertulis dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang kau berikan. Terima kasih buat karyamu, kasih setiamu yang selalu melingkupi setiap kami. Tuhan Yesus, kami rindu dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, sahabat terbaik, kekasih hati di dalam Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benar, dan saya juga mengimani dan mengaminkannya bahwa lamanya bersama, lamanya berinteraksi belum tentu membuat kita sehati sepikiran, atau belum tentu membuat kita sepemahaman akan sesuatu dalam kehidupan kita. Katakanlah orang yang bersahabat, orang yang berteman, lamanya waktu bersama belum tentu membuat mereka saling mengenal dan saling mengerti, saling memahami satu dengan yang lain. Tapi ada yang hanya sebentar saja menurut ukuran waktu, sebuah kebersamaan, tapi membuat mereka dengan chemistry yang dapat, dengan suasana hati yang melekat, dengan kedekatan, intimasi yang begitu kuat, itu justru menjadi kekuatan yang luar biasa. Padahal hubungan atau kedekatan mereka mungkin hanya hitungan bulan dan tahun. Bukankah itu juga yang terjadi dalam kehidupan para murid? Lihatlah, kisah ini adalah 40 hari setelah Yesus bangkit bersama dengan para murid. Tapi ternyata kalau dihitung, ini adalah perjalanan sampai akhir dari pelayanan Tuhan Yesus. Ya, lebih kurang 3 tahun. Tapi ternyata pemahaman mereka masih juga kabur, masih juga tidak seperti apa yang Yesus mau atau Yesus inginkan. Seperti yang saya sebut tadi, lamanya bersama dengan Tuhan Yesus 3 tahun kurang lebih. Lalu ini kisah 40 hari dari kebangkitannya kepada kenaikannya, masih juga belum membuat mereka saling mengenal dan saling sepemahaman dan mengerti siapa Yesus dan apa rencana Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka dan kehidupan dunia ini. Dan begitu juga ada hubungan yang hanya 1 tahun
kurang lebih dekat, tapi intimasi kedekatan itu luar biasa sekali. Kedekatan itu begitu kuat sekali, bahkan mungkin lebih dari 30, 40, 50 tahun rasanya. Tapi apa yang mau disebut, sekali lagi penegasannya adalah kedekatan mereka, kedekatan para murid dengan Tuhan Yesus ternyata belum juga membuat mereka memahami siapa Yesus dan apa kerinduan dan apa keinginan Tuhan Yesus terjadi atas kita, terlebih atas umat manusia di dalam kehidupan ini. Kenapa saya mengatakan begitu? Lihatlah apa yang dikatakan oleh ayat 6 itu. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Apa yang ada dalam pikiran mereka? Tidak ada yang lain di dalam pikiran mereka kecuali pengharapan mereka akan perkara itu sendiri. Artinya mereka menyangka bahwa Kristus akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Dan ia akan menjadikan bangsa Yahudi sebagai bangsa besar dan penting di antara bangsa-bangsa lain. Ya, katakanlah mungkin seperti masa Daud dan Raja Salomo. Hal yang kedua, melalui pertanyaan itu, mereka menyangka bahwa Allah tidak akan mempunyai kerajaan di dunia, kecuali kerajaan itu dipulihkan bagi bangsa Israel. Lalu yang ketiga, melalui pertanyaan itu, kita melihat bahwa memang kita sendiri cenderung salah memahami kitab suci. Kita memahami sesuatu yang bersifat kiasan sebagai hal-hal yang benar-benar terjadi. Dan menjelaskan kitab suci dengan kerangka pikiran kita sendiri, menerjemahkannya dengan logika kita sendiri. Lalu yang keempat, yang pasti, melalui pertanyaan para murid ini, kita melihat bahwa mereka tidak sabar menunggu didirikannya kerajaan di mana di dalamnya mereka menjanjikan kepada dirinya sendiri akan mendapat bagian yang begitu besar. Dan hal yang lebih parah, mereka ingin mendahului keputusan-keputusan Allah dalam kehidupan mereka. Lihatlah pertanyaan itu. Dan pertanyaan ini sebenarnya begitu menggelikan. Bahkan untuk seorang murid, bahkan untuk kumpulan komunitas murid yang selama ini bersama dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu bukan sebuah pertanyaan untuk orang yang selalu dekat, yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan lihatlah apa jawaban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Lihatlah ketegasan dan sebuah kekuatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Apa yang mau dinyatakan di dalam kalimat Tuhan Yesus itu? Tidak lain Tuhan Yesus mau bilang, kalau bahasa kita, bahasa sederhana, Tuhan bilang, gak usah kau urusin, gak usah kau campurin. Yang bukan urusanmu, gak usah campurin yang bukan campuranmu. Lalu yang kedua Tuhan Yesus mau bilang, semua ada waktunya. Semua tergantung kepada Allah Bapa. Kalau Allah Bapa mau itu terjadi, maka itu akan terjadi. Dan yang berikut yang bisa kita lihat dari respon Tuhan Yesus ini, bahwa bukan yang kita pikirkan yang Tuhan nyatakan. Percayalah, Tuhan selalu punya cara dan waktu yang tepat untuk tindakannya dalam kehidupan ini. Lalu saya melihat dari respon Tuhan Yesus ini, Tuhan mau bilang, tanyalah apa yang patut ditanyakan. Dan biarlah roh Tuhan yang mengajarmu untuk bertanya. Biarlah roh Tuhan yang mengajarkannya bagimu untuk bertanya sesuatu. Apa yang perlu untuk ditanyakan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sebuah penegasan dalam kehidupan kita. Bahkan ketika Tuhan Yesus melanjutkan kalimatnya, pernyataannya, dengan mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus tidak menjawab secara langsung apa yang ditanyakan oleh murid itu, sebab
Bagi Tuhan itu bukan pertanyaan yang harus dijawab. Tapi Tuhan justru menegaskan kepada mereka bahwa mereka akan terima kuasa. Dan mereka akan menjadi saksi di Yerusalem, Judea, dan Samaria. Hal ini menjadi penegasan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa saatnya nanti mereka akan menerima kuasa. Dan kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itu akan memampukan mereka untuk menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Judea, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kita melihat apa yang menjadi penegasan dari Tuhan Yesus, menjadi saksinya, marturia, bahkan sampai kepada martir, bahkan sampai kepada keberadaan pribadi yang bahkan mau mati, bahkan mau memberikan, bahkan mau membuat Yesus, membuat kerajaan Allah segala-galanya di dalam kehidupannya. Bukankah itu yang terjadi di dalam kehidupan para murid? Marturia, bahkan sampai martir, menderita oleh karena pemberita-pemberita firman menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Hal yang menarik ketika Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kenapa diawali dengan Yerusalem? Tuhan mau kita menjadi saksi di lingkaran diri kita sendiri. Mulailah dari dirimu, mulailah dari pribadimu sendiri. Lalu ke Judea, sekitar lingkunganmu. Lalu Samaria, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu sampai ke ujung bumi. Dan kita melihat ketika Tuhan Yesus memberi perintah itu, maka terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Di sini kita melihat hal sangat-sangat begitu luar biasa. Ketika kita memperbandingkan buat orang-orang yang terangkat ke sorga, Elia, Henok, dan yang lain, itu dijemput, itu pakai kereta, dan yang lainnya. Tapi Yesus kita, dia terangkat, dia naik ke sorga. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwa dialah pemilik sorga itu. Dan surga itu adalah dia sendiri. Tanpa perlu dijemput, tanpa perlu diangkat, atau tanpa perlu memakai kereta kencana. Tapi Yesuslah pemilik surga itu. Sehingga dia berhak kapan dan sebagaimana dia mau berada di dalam surga nyata itu. Lalu kita melihat ketika dia terangkat, para murid masih juga menatap ke langit. Mungkin mereka terpesona, terperangah, atau mungkin mereka tercengang dengan situasi itu dan tidak mampu berkata apa-apa, speechless. Tapi lihatlah Tuhan dengan malaikatnya tidak mau membuat para murid bingung, lalu hanya tercengang, lalu hanya menatap ke langit. Selalu ada jalan Tuhan, selalu ada cara Tuhan untuk menegaskan, untuk menjelaskan bagi setiap kita di dalam kebingungan, di dalam ketercengangan akan karya Yesus dalam kehidupan kita, bahkan di dalam ketidakmengertian kita akan karya Yesus dalam kehidupan kita. 2 orang berpakaian putih dekat mereka, malaikat itu menyapa mereka dan berkata, "Hai orang Galilea, kenapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini terangkat ke sorga meninggalkan kamu, tapi akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saya mau garis bawahi, Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kamu dan akan datang kembali. Jadi benarlah bahwa Yesus pergi untuk kembali. Maka firman Tuhan mau mengajar setiap kita, tidak seharusnya lagi bahwa kita hanya menatap ke langit. Sebab kita tidak ditinggalkan seperti anak ayam kehilangan induk. Tapi Yesus akan kembali. Dan di sini kita melihat bahwa kenaikan Yesus ke sorga merupakan puncak daripada pengangkatan Kristus dalam kemuliaan Allah. Yesus diangkat, Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan Allah dengan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sehingga di dalam situasi itu, setiap kita pun dimungkinkan, setiap kita pun dilayakkan untuk terangkat,
naik, dan berada di dalam kerajaan yang sama, yakni kerajaan Allah di sorga nyata yang menjadi tujuan dari kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihatlah, Yesus berjanji bahwa dia akan datang kembali. Seperti apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Maka apa yang bisa kita petik dalam firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama sekali, Yesus benar naik ke sorga, memampukan orang percaya juga untuk memiliki sorga itu. Yang kedua, pikirkanlah apa yang patut dipikirkan. Dan kerjakanlah apa yang seharusnya engkau kerjakan di dalam Tuhan Yesus. Silakan melihat ke atas, tapi jangan berfokus hanya menatap langit. Lihatlah tuayan sudah menguning. Lihatlah sekelilingmu. Tuhan mau kita menjadi saksinya. Kita mau menjadi alatnya. Yang berikut, percayalah, Yesus pergi untuk kembali. Maka jadilah saksinya sampai ke ujung bumi. Mulailah dari rumahmu, dari dirimu sendiri, ke sekitarmu, kepada orang kafir yang tidak kenal Kristus, lalu sampai ke ujung bumi. Sebab apa? Dipastikan Yesus pergi untuk kembali, dan dengan cara yang sama dia akan kembali. Dia pergi untuk kembali. Saya jadi teringat lirik lagu itu. Ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri. Refrennya yang indah banget ya. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi, takkan lama, hanya sekejap saja. Itu menjadi kuat kita. Yesus pergi, takkan lama dia akan kembali. Dan Yesus akan mengangkat kita dan memampukan kita untuk naik dan berada di dalam surga nyata. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami masih Engkau mampukan mengingat, merayakan kenaikan-Mu ke sorga. Dan itu memampukan kami memiliki kekuatan bahwa kami pun layak dan berhak untuk memiliki sorga. Sebab Engkau Tuhan, pemilik sorga dari sorga itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kasih-Mu, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.